Dewi Inayah Muslimah kelas 2B Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu budaya Jawa. Selamat menyaksikan. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Peristiwa ini lahir sebagai seluruh kesepakatan segitiga politik Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut dengan Kianti yang secara tertulis Giyanti. Tempat tersebut sekarang disebut dengan Dukuh Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dibuat dalam rangka untuk meredam api konflik yang telah berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati, tepat di sumbunya ketika Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II, namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, Nicholas Harlik, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasi secara tertutup. Harlik melakukan perundingan dengan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1954, kesepakatan VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan dalam nota tersebut disampaikan kepada Raden Mas Syahid, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah. Pada 4 November tahun 1754, Pakubuwana menyatakan penyetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa atau yang disebut pilihan negeri. Hal ini menjadi awal mula tahta dari Mangkubumi naik di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Ingaloyo Saidin Panotagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani tersebut pada tanggal 15 Februari tahun 1754, Giyanti yang tidak mencantumkan wilayahnya sehingga timbul kecenderungan untuk konflik. Sementara itu, Raden Mas Syahid yang dulu membantu Mangkubumi yang merupakan trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa daerah. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Syahid berhasil mengalahkan membakar keraton baru yang dibangun di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC kemudian menyudahinya dengan perjanjian penandatanganan Salatiga. Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian Salatiga ini, Raden Mas Syahid mendapat sebagian dari wilayah Surakarta dengan wilayah yang dikenal Mangkunegara. Raden Mas Syahid bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono
Jaya Misesa Senopati ing Alego Satriya bangsa Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat. Keterbelahannya tanah Jawa ini kemudian belum berhenti dengan pemikiran tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, sama Mangkunegoro. Hal ini mengatakan Jawa yang beragam status. Panembahan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs pagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta menjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan.